itu tidak melibatkan saya. Jadi saya juga tidak tahu. Saya baru tahu setelah 10 tahun. Dan akte notaris itu tanpa tanda tangan saya. Jadi pengalihan saham tanpa tanda tangan saya. Pengalihan saham tanpa dibayar. Padahal saya mendirikan dengan modal. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Sekarang kan sudah cukup banyak. Mereka sudah cukup banyak. Ya kalau dikatakan merampok, ya merampok lah. 15% sampai dibertasi. Itu kan luar biasa besarnya. Diambil begitu saja. Kemudian kalau kita lihat apa yang terjadi setelah itu, sebetulnya mestinya sudah sangat puas. Ternyata tidak puas lagi. Ternyata anaknya Purnomo mencoba untuk menyita tanah saya yang tidak ada hubungannya dengan riba. Cara menyitanya bagaimana? Dia beritahukan ke BPN, Pak, ini disita lewat pengadilan, surat putusan pengadilan. Padahal surat keputusan itu tidak pernah ada. Jadi rekayasa itu bisa begitu luas. Tapi kenapa kok bisa akhirnya bukan hak saya, walaupun belum disita secara resmi, tapi sudah bukan hak saya, karena sita pengadilan berdasarkan putusan pengadilan negeri yang tidak pernah ada. Jadi putusan yang mereka bohongi, jadi kebohongan dengan hasil penyitaan tanah saya. Lalu di samping itu apalagi yang terjadi? Jadi mereka juga melakukan ada lagi money laundering. Money laundering diumumkan di surat kabar tahun 2017. Saya tunjukkan di sini tanggal berapa. Jadi kalau perlu saya akan berikan. Kalau memang ada mencurigai, saya berikan. Lalu setelah itu dilakukan lagi sistem dilusi. Saya jadi setelah itu tahun 2000 saya punya saham barisan. Saham barisan itu 6,67%. Tapi saham barisan tahun 2000 baru dibagikan tahun 2013, 13 tahun setelah itu. Kemudian langsung 2 tahun setelah itu dilakukan suatu sistem yang namanya dilusi. Jadi mereka mengatakan, oh kita mau mengembangkan dan kurang uang, harus bayar sekian ratus M, sekian puluh M. Saya tidak mau, karena saya pikir itu hanya nanti akan diambil lagi. Tapi dilusinya, apakah dilusi yang wajar atau curang? Bayangkan, PT Bluebird mempunyai banyak tanah yang dipakai gedung Bluebird yang begitu mereka itu punya PT Bluebird, tapi semua tidak dihitung. Jadi akhirnya karena semua ini dianggap bukan aset, tidak ikut hitung, maka otomatis bayarnya banyak, harus menambah bayar banyak, sehingga saya tidak mau, dan akhirnya saham saya dijadikan 0,595%. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak yang berhasil mereka raih. Belum lagi dengan percobaan-percobaan sebelumnya, belum dengan hal-hal yang mereka lakukan terhadap PT Bluebird. Jadi kalau kita lihat sebetulnya sangat banyak hal kelam yang dilakukan. Jadi riwayat kelam dari para pemegang saham itu sangat banyak. Dan di sini ada foto-foto terlapor yang belum dipanggil. Seharusnya Purnomo dipanggil. Sekarang kita lihat efeknya terhadap negara ini. Bagaimana seandainya banyak orang yang meniru, apalagi dalam keadaan di mana sekarang kesulitan keuangan, banyak perusahaan yang mau tutup, bagaimana kalau dilakukan cara seperti yang dilakukan Purnomo, apa negara ini tidak akan hancur dalam waktu yang singkat. Yang dulu yang saya tahan, kemudian saya lanjutkan dengan tanya jawab. Kita juga dari awal dulu pada saat 1994, pada saat itu seluruh saham saya diambil oleh Purnomo.
diambil oleh anaknya Chandra. Sekarang pada saat itu saya coba untuk melakukan secara damai, kembalikan saham saya. Tapi dalam 3 tahun tidak berhasil. Karena tidak berhasil, maka saya buatkan proses pengadilan dan saya dimenangkan di pengadilan. Jadi itu satu contoh bahwa kalau mereka sudah mengambil, mereka tidak mau berdamai. Sekarang masalahnya mereka dipanggil oleh pengacara Pak Kamarudin untuk melakukan perdamaian. Mereka tidak mau datang. Sampai 4 kali dipanggil. Apakah ini bukan cukup? Jadi harus apa lagi? Jadi sekali diambil, mereka tidak mau karena masih berharap bahwa dengan sistem hukum yang sekarang mereka masih bisa menang. Mungkin kan dalam hal ini ada interview terjadi ini. Harta saya diambil oleh Purnomo dan Chandra. Dari Chandra sudah almarhum. Karena almarhum dibagi ke 4 anaknya, termasuk suaminya Nikita Willy. Sekarang diapakan uang itu? Apakah bukan dipakai sebagaimana umumnya kalau sudah menjadi hadiah juga untuk menggunakan semua harta, terserah mau dipakai untuk apa? Seperti kita lihat sekarang, ya barangkali untuk kehidupan mewah, yaitu hadiah sudah. Yang bukan hadiah adalah pencurian dari bapaknya untuk diberikan ke anak. Kalau Indra sendiri ikut terlibat dalam pencurian itu nggak sih Bu? Karena kan tadi anak dari Pak Chandra juga ikut terlibat dalam hal itu. Jadi kita lihat kalau dalam tambahan untuk melakukan pencurian saham apapun atau ya untuk misalnya melakukan pemukulan dan lain-lain, itu dia masih terlalu kecil waktu itu. Jadi waktu bapaknya meninggal, ya kira-kira usianya 12 tahun. Jadi untuk tindakan aktif diduga tidak dilakukan. Tapi untuk tahu, untuk anak sekian kan sudah tahu. Untuk mendapatkan barisan itu sudah jelas. Dan barisan dari mana? Jadi otomatis dia menjadi penada. Itu minimal. Mungkin saja nanti polisi menemukan bahwa dia ikut membantu, itu tidak tahu. Bu, kabarnya beberapa yang mengatakan pergi ke luar negeri juga ada gimana ya? Justru itu kabarnya mereka akhirnya keluar negeri. Sekarang kita lihat kepada banyak kejadian konglomerat. Kenapa seorang konglomerat itu tidak mau berdamai? Jadi untuk konglomerat itu sebetulnya cukup mudah. Lari saja ke luar negeri, mereka mau hidup di luar negeri berapa tahun, tetap punya uang cukup untuk hidup mewah di luar negeri. Dan luar negeri belum tentu bisa ditarik ke sini. Kalaupun kita coba menarik, berapa biayanya dan apakah ada tenaga dari kepolisian yang cukup banyak untuk menarik konglomerat yang sudah cukup banyak lari ke luar negeri. Apakah ada biaya untuk menangkap mereka? Jadi kalau memang betul-betul niat, kira-kira bisa, tapi juga tidak tahu. Bu, kabar terakhir di Mabes tanggal berapa dan mentok di mana Bu? Jadi kabar dari Mabes pertama mentoknya adalah di penyidik pertama sakit mata, penyidik kedua tugas di Papua. Sekarang tidak tahu apakah diberikan penyidik ketiga atau bagaimana. Agenda yang mentok itu penyidik nama dari kedua apa Bu terakhir? Kalau penyidik kedua dia tugas di Papua. Agenda yang kemarin Ibu ya mentoknya baru sampai Mentoknya karena bertugas di Papua, jadi tidak bisa berada di Jakarta. Karena tidak ada di Jakarta, maka tidak bisa memproses perkara yang saya laporkan. Kalau Ibu melihat hal ini seperti apa? Kayaknya berbelit-belit gitu. Ya, kalau saya menilai ya cukup berbelit, tapi tidak tahu apakah semua alasan ini benar, apakah bisa ditunda sampai 5,5 bulan. Dan
dan apakah akan terus ditunda itu juga tidak tahu. Siapa yang bisa tahu kecuali kepolisian sendiri. Ibu, waktu saat Pak Chandra meninggal itu kan ada Indra masih kecil. Kalau sekarang saat ada laporan ini, apakah Indra mulai ada komunikasi dengan ibu? Indra tidak ada komunikasi, pernah berkomunikasi, tapi setelah keadaan ketahuan masalah penipuan yang lebih besar lagi, maka tidak ada komunikasi lagi. Penipuan artinya bukan dari Indra kan penipuan itu? Jadi penipuan kan dari bapak, dari kakak kandung saya, adik kandung saya. Mereka punya anak, tapi ternyata anak-anaknya semuanya terlibat. Sekarang tinggal tanda tanya apakah Indra terlibat sampai berapa jauh. Tapi tidak ada bukti, belum saya temukan bukti bahwa Indra terlibat. Kalau yang lain jelaskan, saya laporkan ke BPN, tanahnya disita milik saya, milik PT Bubertasi. Itu kan nyata. Lalu mereka melakukan pemukulan kan nyata ada visum. Dan pernah jadi heboh juga kan masalah visum itu. Lalu misalnya pemalsuan barisan, surat barisan itu kan jelas sekali karena terjadi perkara pengadilan. Oke, aman? Bu, soal kabar